segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu ini benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan foto ini. Ini foto seorang anak gadis berumur 2 tahun dengan ibunya. Nama anak itu Yue Yue ya. Jadi ini orang Cina, namanya Yue Yue. Nah, Yue Yue ini senang sekali pergi jalan-jalan sama mamanya. Ya, dia selalu ikut mamanya kemana pergi, selalu pergi. Nah, suatu hari di tanggal 13 Oktober 2011 jam 5 sore, Yeye ikut mamanya ke sebuah pasar. Ketika mamanya sibuk belanja, tanpa disadari mamanya, anak itu berjalan sendirian keluar, ke jalanan. Anak itu berjalan sendirian tanpa mamanya tahu. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat, itu ada mobil. Anak ini kemudian ditabrak oleh mobil tersebut. Sebenarnya kejadian anak kecil ditabrak oleh mobil di Cina itu sebenarnya sering terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali ini hampir seluruh rakyat Cina waktu itu marah besar sekali dengan kejadian tersebut. Kenapa? Ini adalah rekaman CCTV-nya sebenarnya. Saya sebenarnya waktu melihat video ini, hati saya pilu sekali kalau saya bayangin anak saya yang kejadian seperti itu. Saya nggak tega untuk putarin video ini buat Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kalau kita bisa lihat, ya, anak ini ditabrak oleh mobil. Kemudian bukan cuma itu saja, dia dilindas oleh mobil tersebut. Sopir mobil tersebut berhenti sebentar, kemudian dia jalan lagi. Ban belakangnya melindas lagi anak tersebut ya. Kemudian bukan cuma itu kemalangan anak ini. Kalau Bapak Ibu lihat tuh, ada orang yang lewat, dia lihat, lalu seperti biasa aja jalan. Kemudian ada yang lain lagi lihat, terus ada orang yang bawa motor 3 roda lewat juga. Kemudian ada yang bawa sepeda, ada yang bawa motor, cuma lihat aja lalu jalan lewat. Bahkan ada satu mobil lagi yang angkut barang lewat situ, melindas dia lagi. Total ada 18 orang yang lewat tempat itu dan melewatinya saja. Ya, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Nah, sampai kemudian datang seorang ibu. Bapak Ibu Saudara bisa tebak siapa ibu ini? Ibu ini seorang pemulung. Seorang pemulung
yang kebetulan lewat di tempat tersebut. Kemudian dia lihat, dia panik. Dia bilang, ini anak siapa? Ini anak siapa? Dia angkat, lalu dipinggirin sama dia. Dia cari mamanya kemana. Cari. Waktu dia cari, semua orang yang ditanya, mana nih anak ini? Siapa namanya? Sudahlah, gak usah ditolong, biarin aja. Nanti kamu sendiri yang repot. Tapi dia tetap cari mamanya gitu. Kemudian sudah dia ketemu mamanya, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi karena lukanya yang begitu banyak, anak ini kemudian beberapa hari kemudian meninggal. Sopir mobil yang pertama kali melindas itu, dia berkata begini, kalau anak kecil itu mati, saya cuma harus bayar 20.000 yuan atau sekitar 45 juta rupiah. Tapi kalau dia masih hidup dan terluka, saya harus bayar ratusan juta untuk biaya pengobatan dia. Nah, tanpa rasa bersalah, sopir itu cuma ngomong begitu saja waktu ditangkap. Rakyat Cina waktu itu marah sekali. Kok bisa-bisanya ada orang seperti ini? Ada yang komentar begini, ya kalau kamu nggak mau tolong, setidaknya kamu telepon dong ambulans, telepon polisi, biar anak ini bisa ditolong. Nah, bayangkan kalau anak kita yang mengalami kejadian seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, selidik punya selidik. Sebenarnya ketidakpedulian orang-orang tersebut itu dipicu oleh beberapa kejadian beberapa waktu sebelumnya. Ada seorang ibu-ibu turun dari angkot, jatuh. Nah, ketika dia jatuh, ada seorang pemuda yang lihat, bantuin dia, tolongin dia, lalu bawa dia ke rumah sakit. Tapi kemudian keluarga ibu-ibu tersebut malah menuduh dia yang mendorong ibu itu sehingga jatuh dan harus masuk rumah sakit. Mereka menuntut anak muda itu untuk membayar. Dia pokoknya mesti kuku saya, bukan saya yang melakukannya. Ada saksi mata juga, tapi keluarganya nggak mau tahu. Kemudian bawa kasus ini ke pengadilan. Kemudian hakim memutuskan pemuda tersebut harus bayar ganti rugi. Tetap harus bayar ganti rugi. Nah, gara-gara peristiwa tersebutlah, jadi mereka yang kemudian waktu kejadian anak kecil tersebut, mereka seakan-akan tidak mau peduli karena ya nanti merugikan mereka sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah tragis anak ini tuh kalau bisa dibilang sama persis dengan cerita yang kita baca waktu di perikop tersebut. Ya. Di situ dicatat ada seorang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem turun ke Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara, kota Yerusalem itu ketinggiannya sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Jadi kira-kira tingginya kota Yerusalem itu sama kayak kota Batu, Ibu. Bapak Ibu ya. Jadi Batu itu sekitar 800 meter di atas permukaan laut sampai 2000, yang paling tinggi 2000 meter. Tapi kira-kira tuh Yerusalem itu hampir sama tingginya dengan kota Batu. Nah, sedangkan kota Yeriko itu sendiri itu justru rendah sekali, Bapak Ibu. Jadi dia itu 256 meter di bawah permukaan laut. Di dekatnya ada laut mati kalau kita tahu. Nah, laut itu airnya nggak bisa kemana-mana karena permukaannya itu di bawah permukaan laut. Itulah sebabnya Nats itu berkata, ada orang yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko. Memang secara posisi kota Yerusalem itu jalannya turun menuju kota Yeriko. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan peta ini peta Israel pada zaman Yesus. Kita lihat itu bagian kotak itu, kita zoom ya. Nah, ini kota Yerusalem, ini kota Yeriko. Jarak antara Yerusalem ke kota Yeriko itu sekitar 27 sampai 30 km. Itu kira-kira dari Lawang
sampai ke batu, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini kota Yeriko saat ini, Bapak Ibu. Ya, ini zaman modern, kota Yeriko ini saat ini sekarang seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, itu di belakang itu ada padang gurun, ya, tempat yang begitu kering. Nah, jadi di antara Yerusalem dan Yeriko itu terdapat sebuah padang gurun yang dinamai padang gurun Yudea. Ya. Nah, padang gurun Yudea ini seperti ini. Di padang gurun ini juga Tuhan Yesus dicobai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, ini jalan dari Yerusalem menuju Yeriko pada saat ini. Sudah ada jalan tol, ya. Enak sudah jalannya. Nah, yang ini kira-kira jalan seperti ini pada waktu zamannya Tuhan Yesus, ya. Selain kering, berbatu, kemudian juga di beberapa bagian itu ada lembah. Nah, menurut beberapa penafsir, lembah inilah yang dimaksud oleh Daud waktu Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu kira-kira itu lembahnya itu yang ini, gitu, Bapak Ibu Saudara. Selain karena daerahnya panas dan terik, daerah ini juga rawan tindak kejahatan. Jalan Yerusalem menuju Yeriko itu disebut jalan darat, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena banyak sekali kejadian tindak kejahatan di situ. Disinilah orang yang dikisahkan dalam perikop tersebut dirampok, semua miliknya dirampas, dia dipukuli dan dibiarkan hampir mati. Kalau kita lihat Alkitab bahasa asli Yunani-nya mengatakan bahwa sebenarnya dia ditelanjangi. Dia bukan hanya dipukuli, tapi dilukai. Kemungkinan besar ditusuk. Dia ditelanjangi dan ditinggalkan begitu saja. Jadi kalau tidak ada yang menolong, orang ini pasti akan mati. Bapak Ibu Saudara, sewaktu mempersiapkan khotbah ini, waktu saya melihat kisah anak tersebut, waktu saya membaca bagian perikop ini, saya bertanya-tanya dalam hati saya, mengapa ya orang-orang seperti itu tidak mau menolong anak kecil tersebut? Mengapa ya imam tersebut dan orang Lewi tersebut tidak mau menolong orang yang terluka? Ada 3 kemungkinan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mungkin mereka terlalu sibuk atau buru-buru, ya. Nah, saya kalau nyetir mobil, saya suka kesel kalau ada orang yang tiba-tiba nyalip dengan ngebut gitu, sambil klakson berkali-kali, gitu di jalan gitu. Saya kesel sekali gitu. Tapi istri saya suka bilang gini, udahlah Pak, katanya, mungkin dia lagi buru-buru, lagi ada keperluan, ya. Jadi dia lari kencang tuh karena lagi buru-buru. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini mengisahkan tentang orang Yahudi yang pergi dari Yerusalem, pergi ke Yerusalem. Ya. Orang Yahudi itu memang diwajibkan untuk beribadah di bait suci di Yerusalem. Ya. Untuk hari-hari raya Paskah, hari raya Pondok Daud, mereka itu harus pergi ke Yerusalem untuk pergi ke bait suci. Ya. Ulangan 12 ayat 11a berkata, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, itu Yerusalem, untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi memang orang Yahudi itu memang sering pergi ke Yerusalem. Ya. Mungkin saja sih kita pikir mungkin dia lagi buru-buru mungkin, tapi dia mau pergi pelayanan. Mungkin Pak Tony kali mau pergi ke Batu, wah hujan buru-buru, masa harus buru-buru, udah nggak mikirin yang lain, pokoknya harus cepat sampai gitu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, perikop itu berkata apa? Ayat 25, ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi
Bapak Ibu Saudara, orang tersebut yang dilukai tersebut sebenarnya sedang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko. Imam tersebut dan orang Lewi itu juga sebenarnya dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Mereka bukan sedang dari Yeriko ke Yerusalem, tapi mereka sedang dalam perjalanan pulang. Sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan, "Oh, aku sedang buru-buru." Nah, alasan kedua, Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak mau merepotkan diri. Ya. Menolong orang itu memang ribet, ya, merepotkan diri sendiri. Tadi sopir mobil itu berkata, kalau anak itu masih hidup, saya harus bawa anak itu ke rumah sakit. Saya harus keluar uang lebih banyak lagi. Belum lagi urusan dengan siapa? Polisi. Ya. Sama juga dengan kisah di perikop tadi. Ya. Bilangan 19 ayat 11 sampai 16 memberitahu kita alasan mengapa imam tersebut dan orang Lewi tersebut tidak mau menolong. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat kepadanya. Inilah hukumnya apabila seseorang mati dalam suatu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis juga. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Ini alasannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika imam dan orang Lewi tersebut melihat orang yang terluka itu, mereka mengira orang tersebut sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka menyentuh, 7 hari lamanya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka harus berdiam di dalam kemah 7 hari lamanya. Kalau mereka lupa hari ketiga mandi dengan air pembasuhan, ngulang lagi dari awal lagi 7 hari. Kalaupun orang itu tidak mati, dia terluka, kalau dia bawa, kalau sampai ke penginapan orang tersebut mati di penginapan, seisi penginapan itu akan najis, Bapak Ibu Saudara. Itu menurut peraturan hukum Taurat. Nah, jadi mereka tidak mau menolongnya karena tidak mau repot. Alasan ketiga, Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak mau menanggung resikonya. Tadi saya sudah bilang jalan tersebut dinamai jalan garam. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena di sana banyak sekali tindak kejahatan. Bagaimana kalau ternyata kawanan perampok itu masih ada di sana? Enak. Bagaimana kalau misalnya orang tersebut pura-pura mati, tapi sebenarnya orang tersebut adalah temannya perampok? Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, bagaimana ini, bagaimana itu? Yang mereka pikirkan cuma apa? Keselamatan diri mereka. Sebenarnya tidak salah juga, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus memikirkan keselamatan diri. Menolong orang tersebut bisa membawa resiko bagi keselamatan diri mereka. Sama seperti orang tadi yang menolong ibu-ibu yang jatuh dari angkot. Ujung-ujungnya apa? Dia yang kena getahnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi alasan ketiga mereka tidak mau menolongnya adalah karena mereka tidak mau menanggung risiko. Takut menanggung resikonya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Tema kita hari ini adalah belajar mengasihi seperti Yesus. Apa artinya mengasihi seperti Yesus? Berbicara mengenai mengasihi seperti Yesus, itu berarti bahwa kita sudah terlebih dahulu harus mengalami kasih itu. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri belum pernah mengalami kasih Yesus itu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi kita? Seperti apa sih Yesus mengasihi kita? Ini foto seorang anak remaja yang bernama Christopher Melki Tanujaya. Christopher adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Dia rajin ke gereja, dia jago main piano, dia rajin melayani Tuhan. Bukan cuma itu saja, tapi Christopher ini anak yang pintar sekali. Dia menang medali perak Olimpiade Sains pada bidang matematika, dan dia dapat beasiswa. Dia kemudian bersekolah ke Singapura, Bapak Ibu Saudara. Pada tanggal 5 Desember 2011, Christopher pulang ke Jakarta, liburan. Ceritanya mau liburan nih. Lalu dia diajak oleh teman-temannya, yuk main futsal yuk. Dia pergi. Lalu pulangnya dia ditraktir lagi oleh ditraktir makan oleh temannya yang ulang tahun. Setelah selesai semua itu, dia pulang naik busway di Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia pulang naik busway, dia turun dari halte. Ada orang yang membutuhkan dia. Waktu itu zamannya masih BlackBerry. Orang itu melihat dia bawa BlackBerry, ditodong. Nah, sepertinya Christopher itu melawan. Dia nggak mau kasih BB-nya. Lalu penodongnya itu kalap, dia kemudian ditusuk berkali-kali sampai akhirnya dia meninggal. Pembunuh Christopher ini kemudian berhasil ditangkap beberapa hari kemudian. Di rumah duka, bapaknya diwawancarai. Waktu diwawancara dia berkata, dia ditanya, bagaimana Pak? Ini pembunuhnya sudah ketangkep. Bagaimana? Bapak pengennya seperti apa? Bapak Christopher ini juga seorang yang takut akan Tuhan, anak Tuhan yang baik juga. Dia lalu berkata begini, sebenarnya saya sudah memaafkan dia. Walaupun sakit sekali anak kami mati dibunuh begini aja, tapi saya sudah memaafkan dia. Tapi saya pengennya tetap orang yang melakukan ini dihukum seberat-beratnya. Memaafkan pelaku pembunuhan anaknya itu sebenarnya sudah sebuah tindakan yang mulia, Bapak Ibu Saudara. Tidak setiap orang bisa memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya kepada kita semua. Adakah seorang bapak yang anaknya mati dibunuh orang, kemudian bapaknya berkata kepada hakim dan kepada pembunuhnya, dia bilang begini, Pak Hakim, saya sudah maafkan anak ini. Kemudian setiap hukuman yang Pak Hakim kasih kepada anak ini, pembunuhnya ini, saya akan gantikan Bapak Hakim. Ada nggak orang tua yang seperti itu? Rasanya nggak ada ya Bapak. Lalu ada nggak seorang bapak yang berkata begini, anaknya sudah dibunuh, kemudian dia berkata kepada hakim, Pak Hakim, saya sudah maafkan pelaku pembunuhan ini. Setiap hukuman yang Pak Hakim jatuhkan, saya akan gantikan. Bukan cuma itu, saya akan angkat pelaku ini sebagai anak saya. Ada nggak orang seperti itu? Nggak ada kan? Atau ada nggak? Saya tambahin, seorang bapak yang anaknya sudah dibunuh, kemudian dia berkata kepada sang hakim, Pak Hakim, setiap hukuman yang diterima oleh orang ini, saya yang gantiin. Bukan cuma saya gantiin, saya angkat anak orang ini jadi anak saya.
Bahkan saya akan buat pelaku pembunuhan ini jadi ahli waris saya. Setiap harta yang saya punya nanti akan saya wariskan buat orang ini. Ada nggak, oh ibu saudara? Tidak ada, bukan? Tapi kita baca Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Tadi saya bilang, kita tidak mungkin mengasihi orang lain kalau kita tidak mengalami kasih Allah itu. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita seperti seorang Bapa yang tadi saya ceritakan. Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni semua dosa kita. Tuhan gantikan hukuman yang harusnya kita terima. Bukan cuma menggantikan hukuman yang harusnya kita terima, Dia angkat kita sebagai anaknya, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma anak. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan mengangkat kita menjadi ahli warisnya. Demikianlah cara Tuhan mengasihi kita. Dia tidak seperti imam atau orang Lewi tersebut. Dia tidak berkata, aku sedang sibuk, aku buru-buru, aku sedang tidak ada waktu buat engkau. Tuhan tidak hanya memberikan waktunya buat kita, tapi Tuhan memberikan apa? Nyawanya buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dia juga tidak berkata, ribet repot. Aku Allah yang kudus. Kalau aku menyentuh kamu, aku akan najis. Tuhan tidak berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan juga tidak berkata terlalu besar resikonya. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak memikirkan tentang nyawanya sendiri. Dia tidak memikirkan tentang keselamatan dirinya, tapi Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa bagi kita. Itulah cara Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, siapakah sesama? Yesus tidak menjawab pertanyaan ahli Taurat tersebut. Yesus malah balik bertanya kepada ahli Taurat tersebut. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kalau kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara, harusnya bisa Tuhan Yesus langsung berkata, ya sesamamu itu ya orang Samaria itu. Padahal orang Yahudi itu memang memandang rendah orang Samaria, Bapak Ibu Saudara. Tuhan membiarkan ahli Taurat itu menjawab pertanyaan sendiri. Mengapa Yesus melakukan hal itu? Mengapa Yesus tidak langsung menjawab saja pertanyaan tersebut, tapi Dia membiarkan ahli Taurat itu menjawab pertanyaannya sendiri? Itu karena Tuhan Yesus mau menekankan satu hal, Bapak Ibu Saudara. Tidak usah bertanya siapa sesamamu, tapi jadilah sesama bagi saudaramu yang membutuhkan. Sesama mungkin adalah seperti orang Samaria tersebut yang tidak masuk hitungan kita. Sesama kita itu mungkin seperti ibu pemulung tadi. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak usah bertanya siapa sesamamu. Jadilah sesama bagi orang yang membutuhkan. Bagaimana caranya kita menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan? Sederhana, Bapak Ibu Saudara. Jadilah sesama bagi orang yang membutuhkan waktumu. Jadilah sesama bagi orang yang membutuhkan perhatianmu. Jadilah sesama bagi orang yang membutuhkan pengorbananmu. Kita semua di sini orang sibuk. Kita sibuk kerja,
sibuk sekolah, sibuk pelayanan. Tapi Tuhan meminta kita untuk menjadi sesama bagi orang yang membutuhkan waktu kita. Kita memang tidak mau repot, tidak mau direpotkan. Tapi jadilah sesama bagi orang yang membutuhkan perhatianmu. Menolong orang lain mungkin butuh pengorbanan diri. Tapi jadilah sesama bagi orang yang membutuhkan pengorbananmu. Bapak Ibu Saudara, apa kita harus berjalan keliling, masuk ke jalan-jalan kecil? Lihat, ada nggak ada orang yang jadi korban penodongan nggak? Apa kita harus begitu? Apa kita harus jalan, lihat, ada nggak orang yang mobilnya atau motornya mogok? Apa kita harus memberi uang kepada setiap pengemis di lampu merah? Tidak juga, tidak seperti itu. Saya bisa sharing, mungkin kita bisa memulainya dari orang-orang yang paling terdekat. Keluarga kita membutuhkan waktu kita. Anak istri kita membutuhkan perhatian kita. Saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan kita. Saudara seiman kita butuh pengorbanan kita. Mungkin kita harus menjemput mereka atau harus kunjungan ke rumah mereka. Kadang-kala yang dibutuhkan oleh sesama kita tuh cuma waktu kita. Kita semua orang sibuk, saya juga orang sibuk. Saya juga pernah suatu kali harus belajar sesuatu yang pahit menurut saya nih, Bu. Saya sibuk kuliah, sibuk pelayanan. Kadang-kadang saya juga menerima protes dari istri saya, anak saya gitu. Aduh, waktumu terlalu padat ya, kegiatanmu terlalu padat. Mereka harus nunggu di rumah. Kadang-kadang saya pulang kuliah, pulang pelayanan, saya udah capek. Tapi saya sampai di rumah juga melihat wajah-wajah capek dari istri saya dan anak saya. Tapi saya belajar satu hal, Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya capek, tapi saya berkata kepada anak saya, ayo kita ke McD, kita keluar yuk. Padahal saya udah capek, pulang kadang-kadang udah jam 9, jam 10. Tapi saya kasihan lihat anak-anak. Saya bilang, yuk kita ke McD yuk. Mereka itu Bapak Ibu, dapat satu gelas es krim aja udah senangnya minta ampun. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa mempraktekkan ini. Waktu kita pulang kerja, pulang dari sekolah, pulang dari kebun, pulang dari sawah, waktu jalan pulang, lihat ada orang jualan. Ini kayaknya kalau ini anak saya, istri saya, suami saya pasti suka makan ini. Belilah makanan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ibu-ibu di sini yang tahu suaminya suka makan apa, masaklah buat suami ibu. Banyak cara sebenarnya untuk mengasihi keluarga kita. Nah, dari keluarga kita juga bisa memberikan waktu kita untuk teman, tetangga, saudara seiman kita. Kita sapa mereka, WA mereka, tanyain kabar mereka. Kalau yang sakit kita kunjungi. Itu cara-cara yang sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi